Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan akuisisi metode magnetik yang beranggotakan 9 orang, yaitu Nimrod, Guevara, Rien, Roma, Sandi, Sisi, Raiska, Apriani, dan Anwar. Outline pembahasan kami yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan referensi. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar, menyebabkan aktivitas tektonik tinggi dan potensi sumber daya mineral yang melimpah. Metode magnetik digunakan untuk memetakan anomali medan magnet yang mencerminkan struktur bawah permukaan. Penelitian ini dilakukan di lingkungan ITERA Lampung yang geologinya kompleks karena dekat jalur tektonik dan aktivitas vulkanik. Kondisi ini memberikan peluang untuk mempelajari variasi struktur bawah permukaan yang dapat mempengaruhi karakteristik geologis tempat. Tujuannya adalah memetakan anomali magnetik menggunakan proton precision magnetometer dengan tahapan perencanaan grid, akuisisi data, pengolahan, dan analisis. Pengolahan data untuk mengoreksi gangguan serta analisis hasil berupa peta anomali magnetik. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran struktur bawah permukaan, mendukung penelitian lebih lanjut, serta mengembangkan penerapan metode geofisika dalam studi lokal. Selanjutnya yaitu teori dasar. Metode magnetik adalah metode pasif geofisika yang memanfaatkan sifat kemagnetan batuan untuk mengetahui di bawah permukaan bumi. Akuisisi data magnetik adalah proses pengambilan sampel sinyal yang mengukur gerak magnetik dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. Metode elektromagnetik adalah dugaan bahwa permukaan dengan memanfaatkan sifat fisis bumi. Metode ini merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan dalam eksplorasi bahan tambang, terutama logam, kepekaan magnetik atau susceptibility yang dimiliki batuan merupakan karakteristik batuan yang menggambarkan jumlah dari materi batuan yang dapat diubah menjadi magnet. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini ada 3. Yang pertama adalah memahami konsep dasar metode magnetik dalam eksplorasi geofisika. Yang kedua adalah mampu melakukan pengolahan dan juga koreksi dari data-data magnetik. Dan yang ketiga adalah menganalisis dan juga menginterpretasikan data magnetik untuk memperoleh informasi dari struktur di bawah permukaan. Metodologi penelitian. Untuk daerah penelitian atau akuisisi kali ini berada di sekitaran Kebun Raya Kampus Institut Teknologi Sumatera yang berada di Weihui, Lampung Selatan. Seperti yang dapat kita lihat bersama pada peta desain akuisisi kali ini memiliki 4 legenda, yaitu yang pertama dengan simbol warna pink, hijau, kuning, dan juga merah, yang ditandai dengan titik pengukuran kelas A, B, C, dan juga D. Dengan sumber peta ini berasal dari Google Satelit 2024. Lanjut ke peta geologi regional, seperti yang dapat kita lihat bersama bahwa titik-titik akuisisi kali ini berada pada formasi QTI atau formasi Lampung dengan jenis batuan yaitu tuff. Selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan diagram alir. Yang pertama itu menentukan area akuisisi dan membuat grid pengukuran dengan jarak antar titik. Tahapan yang kedua melakukan kalibrasi pada alat. Pada tahapan yang ketiga menentukan posisi stasiun pengukuran menggunakan GPS. Magnetometer diletakkan dengan orientasi yang benar dan bebas dari pengaruh benda logam. Pada tahapan yang keempat pengukuran total magnetic intensity atau TMI di setiap titik stasiun. Pada tahapan yang kelima, catat nilai magnetik, waktu pengukuran, dan koordinat stasiun pada setiap titik. Pada tahap yang keenam, tempatkan base stasiun magnetometer di lokasi selama survei dan lakukan pengukuran yang berulang. Pada tahapan yang selanjutnya, gunakan data dari base stasiun untuk menghilangkan efek variasi diurnal atau variasi harian.
Pada tahapan yang selanjutnya, melakukan koreksi GRF dengan menghilangkan komponen medan magnet regional menggunakan medan magnet referensi geomagnetik, dan selesai. Pada tahapan yang pertama itu dimulai membuka OASIS, selanjutnya input data hasil pengolahan pada Excel, selanjutnya tahapan yang ketiga membuat peta TMI RTP residual regional, kemudian melakukan filtering bandpass butterworth, selanjutnya tahapan yang keempat kemudian melakukan switching pada peta untuk mendapatkan hasil yang lebih detail, selanjutnya pada tahapan yang kelima yaitu output peta TMI RTP residual regional dan switching, dan selanjutnya itu selesai. Hasil penelitian. Peta TMI adalah salah satu hasil dari pemodelan metode magnetik. Peta TMI menggambarkan distribusi anomali magnetik di suatu wilayah. Anomali ini adalah perbedaan antara medan magnet bumi yang diukur dan medan magnet yang diharapkan berdasarkan meteorasi global. Data yang digunakan dalam membuat peta TMI diambil dari pengukuran magnetik di darat maupun di udara. Data ini kemudian diolah dengan mengoreksi efek medan eksternal dan memisahkan anomali regional dengan kedalaman yang besar dengan anomali lokal dari kedalaman dangkal. Pemisahan anomali magnetik yang telah dilakukan proses reduksi ke kutub dengan metode bandpass menghasilkan peta anomali residual. Peta regional dan peta residual didapatkan dari proses analisis spektral. Analisis spektral digunakan untuk mengestimasi kedalaman dari peta regional dan residual. Peta regional menggambarkan kondisi geologi secara luas. Peta regional sendiri berfungsi untuk memunculkan anomali keseluruhan pada daerah pengukuran yang dilakukan, sedangkan peta residual memperlihatkan sebaran anomali dari kedalaman dangkal. Bentuk peta residual mirip dengan peta RTP karena peta residual memperlihatkan sebaran anomali yang lebih detail. Pada bagian hasil filter, terdiri dari filter TDX. TDX berfungsi menonjolkan perubahan lateral pada data seperti tepi tubuh geologi atau kontak antar lapisan. Kedua, filter TDR. Fungsinya menonjolkan anomali dengan menghilangkan tren regional atau anomali besar sehingga anomali kecil lebih terlihat. Ketiga, filter theta. Fungsinya digunakan untuk menentukan keberadaan batas tubuh geologi dengan menonjolkan anomali kecil hingga menengah. Pada ketiga filter terlihat bahwa warna biru menandakan nilai yang rendah atau negatif, menandakan bahwa area dengan gradien kecil atau jauh dari sumber. Kedua, warna hijau bernilai menengah atau nol transisi yang menandakan sering di batas anomali. Ketiga, warna merah bernilai tinggi atau positif yang bermakna area dengan gradien besar atau dekat sumber. Dalam memudahkan bawah permukaan, interpretasi yang kami lakukan adalah yang pertama meninjau daripada nilai suseptibilitas magnetik yang berdasarkan pada tabel Telford 1990 dan juga pada penelitian sebelumnya yaitu yang sudah dilakukan dengan Rizka dan juga Setiawan 2019. Interpretasi yang kami lakukan berdasarkan nilai kedalamannya. Jadi untuk estimasi kedalaman kami membuat berdasarkan fast Fourier transform dengan nilai cut off untuk memisahkan dari regional dan juga residualnya berdasarkan slope, yaitu slope per 4pi. Di sini dapat diketahui bahwa regionalnya sebesar 23,5 meter dan juga residualnya sebesar 16 meter. Berikut adalah hasil pemodelan yang telah dilakukan pada peta regional dan residual, di mana pada pemodelan tersebut terdapat dua litologi batuan. Yang pertama adalah topsoil dan yang kedua adalah batu pasir tufan. Dari sini kita mengetahui bahwa estimasi kedalaman pada sekitar 23,5 meter terdapat dua litologi batuan. Kesimpulan yang kami peroleh. Yang pertama, konsep dasar metode magnetik telah dipahami sebagai teknik eksplorasi geofisika yang memanfaatkan pengukuran medan magnet bumi untuk mendeteksi anomali yang mencerminkan variasi sifat magnetik material bawah permukaan. Metode ini terbukti efisien dan cepat serta ekonomis dalam mendukung eksplorasi geologi dan sumber daya mineral. Yang kedua, proses pengolahan dan koreksi data magnetik berhasil dilakukan, termasuk penerapan koreksi harian dan koreksi IGRF untuk menghilangkan pengaruh medan magnet eksternal dan global. Tahapan ini memastikan data yang dihasilkan lebih akurat dan representatif terhadap kondisi bawah permukaan. 3. Analisis dan interpretasi data magnetik menghasilkan informasi penting tentang struktur bawah permukaan, seperti zona anomali magnetik yang menunjukkan keberadaan struktur geologi atau potensi mineralisasi. referensi. Terima kasih.